adik-adik, selamat datang di video pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas hidrolisis garam. Sebelum mengetahui apa itu hidrolisis garam, mari kita kenali sifat-sifat garam dalam kehidupan sehari-hari. Garam dapur merupakan salah satu bahan yang ditambahkan pada masakan. Masyarakat Bali biasanya menggunakan garam sebagai penyedap ketika membuat lawar. Lawar merupakan makanan khas Bali yang terbuat dari campuran antara sayur-sayuran, bumbu khas Bali, terasi, dan daging. Garam selain digunakan sebagai penyedap rasa, juga digunakan sebagai pengawet makanan. Garam dapur biasanya diperoleh melalui proses evaporasi air laut, sehingga limpahan garam di air laut sangat banyak. Garam dapur memiliki rumus molekul NaCl dan memiliki karakteristik berupa kristal berwarna putih dan memiliki rasa yang asin. Garam dapur NaCl juga dapat diperoleh melalui reaksi netralisasi antara asam kuat dan basa kuat. Selain menggunakan garam NaCl, saat ini bahan tambahan pangan yang banyak digunakan adalah MSG. MSG atau monosodium glutamat dengan rumus molekul C5H8NO4Na merupakan garam yang terbentuk melalui reaksi netralisasi antara basa kuat dan asam lemah. Garam MSG ini memiliki karakteristik berupa kristal berwarna putih dan memiliki rasa yang gurih. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa garam dapur NaCl terbuat dari asam kuat dan basa kuat. Sedangkan MSG merupakan garam yang terbuat dari asam lemah dan basa kuat. Kira-kira, apakah garam dapur dan MSG memiliki sifat yang sama? Garam dapur sebagian besar mengandung natrium klorida atau NaCl. Garam NaCl ini merupakan senyawa jenis ionik, yang mana memiliki karakteristik berupa kristal berwarna putih dan tak berbau serta berasa asin. Garam NaCl diperoleh melalui reaksi netralisasi antara basa kuat NaOH atau natrium hidroksida dan asam kuat asam klorida atau HCl sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Garam di dalam air akan terionisasi menjadi ion-ionnya yaitu ion Na+ dan Cl- sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Ion natrium dan klorida yang ada di dalam air ini tidak dapat bereaksi dengan molekul air, sehingga hanya akan terlarut menjadi ion Na+ dan Cl-. MSG atau monosodium glutamat merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan sebagai penguat rasa sehingga menyebabkan rasa masakan menjadi terasa gurih. Monosodium glutamat atau MSG dengan rumus molekul C5H8NO4Na merupakan garam yang memiliki karakteristik berwarna putih dan tak berbau. MSG ini merupakan garam gabungan dari sodium atau natrium dari basa kuat dengan asam lemah yaitu asam glutamat. Glutamat merupakan salah satu jenis asam amino protein yang apabila dalam keadaan bebas dapat menguatkan cita rasa gurih. MSG di dalam air akan terionisasi menjadi ion natrium dan ion glutamat sesuai dengan persamaan reaksi berikut ini. Ion glutamat yang larut dapat bereaksi dengan molekul air dan membentuk asam glutamat kembali dengan melepas ion OH-. Ion natrium yang ada di dalam larutan tidak dapat bereaksi dengan molekul air sehingga akan tetap terlarut menjadi ion Na+ sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Adanya ion OH- dari hasil reaksi antara ion glutamat dan air di dalam sistem akan menyebabkan larutan menjadi bersifat basa. Sehingga dapat dikatakan bahwa garam dari asam lemah dan basa kuat merupakan garam yang bersifat basa. Sedangkan pada garam dapur, karena ion Na+ dan Cl- tidak bereaksi dengan molekul air, sehingga tidak akan melepas ion H+ dan ion OH-, maka garam akan bersifat netral atau tidak bersifat asam dan tidak bersifat basa. Jika NaCl termasuk ke dalam garam netral dan MSG termasuk ke dalam garam basa, kira-kira berapakah pH dari masing-masing larutan garam tersebut? Dan adakah garam dengan jenis asam? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari lakukan percobaan berikut.